Hai, di sini Dari kelompok kami 6. kelompok 6 Kali ini kami akan membahas materi tentang pembuatan gas hidrogen. Perkenalkan, saya Irfan Syafiq Nur Fauzan, NPT 11180041, asal Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramestan Raffi, NPT 11180043, asal daerah Kediri. Perkenalkan, nama saya Eriska Febriati, NPT 11180034, asal Blitar, Jawa Timur. Saya Sepin Ari Kurniawanto, NPT 11180055, asal daerah Manokwari. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu gas hidrogen. Apa itu gas hidrogen? Gas hidrogen adalah di mana keadaan gas pada suhu dan tekanan standar. Hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik. Yang berarti molekul diatomik adalah molekul yang hanya terdiri dari dua atom. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alat dan bahan dan komposisi campuran untuk pembuatan gas hidrogen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alat yang digunakan. Yang pertama, saringan ferrosilikon kasar. Yang kedua, kunci pas. Yang ketiga, ember. Yang keempat, corong besar. Yang kelima, corong kecil. Yang keenam, sekop atau sendok. Yang ketujuh, pengaduk. Selanjutnya adalah bahan dan komposisi campuran. Yang pertama adalah bahan caustic soda yang memiliki berat 3,58 kg. Lalu selanjutnya ferrosilikon halus yang memiliki berat 0,305 kg. Selanjutnya, ferrosilikon kasar senilai 1,525 kg. Dan yang terakhir, 13 liter air bersih. Sebagai catatan, komposisi campuran untuk membuat gas hidrogen bagi tabung yang berumur lebih dari 5 tahun masing-masing dikurangi sepertiganya. Sehingga komposisinya menjadi yang pertama, 2,39 kg caustic soda. Yang kedua, 0,203 kg serbuk ferrosilikon halus. Yang ketiga, 1,17 kg ferrosilikon kasar. Lalu dan terakhir, 8,67 liter air tawar basah. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana prosedur atau cara pembuatan dari gas hidrogen. Sebelum masuk ke cara pembuatan dari gas hidrogen ini, ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu tabung gas yang digunakan dalam pembuatan gas hidrogen ini harus dalam keadaan kosong. Yang kedua yaitu waktu pembuatan gas. Waktu pembuatan gas ini paling singkat dilakukan 6 jam sebelum gas tersebut dipergunakan. Yang ketiga yaitu prosedur penyiapan alat dan bahan. Hal ini wajib dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu proses pembuatan gas. Proses pembuatan gas juga wajib sesuai dengan petunjuk atau prosedur pembuatan gas yang sebagaimana telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan dari limbah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita membuang limbah hasil pembuatan gas tersebut ke dalam bak penampung. Yang terakhir yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, tabung gas yang digunakan wajib sesuai dengan persyaratan, seperti tabung gas yang kita gunakan tersebut itu terbuat dari baja. Yang selanjutnya yaitu tabung gas tersebut tahan terhadap suhu paling rendah 250 derajat Celcius dan tahan terhadap tekanan paling rendah itu 300 atmosfer. Selain itu ada beberapa kewajiban seperti dalam pembuatan gas hidrogen tersebut itu kita wajib memakai wear pack yang terbuat dari bahan katun. Selain itu kita juga memerlukan pelindung mata, penutup hidung, sarung tangan, serta sepatu karet yang harus kita gunakan dalam pembuatan gas tersebut. Selain itu, kita juga wajib memeriksa kop gas dan selang gas, wajib menyingkirkan benda tajam, serta kita juga wajib membuka dan mencuci tabung gas yang terkena minyak atau sejenisnya, terutama pada bagian gas.
dicuci dengan soda cair sebelum gas tersebut dipergunakan kembali. Selain itu, tabung gas yang kita gunakan dalam pembuatan gas hidrogen tersebut wajib atau harus tabung gas tersebut mendapat surat keterangan layak operasi, di mana tabung gas tersebut itu diperiksa setiap 1 kali dalam 6 bulan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara pembuatan gas hidrogen. Yang pertama yaitu sebelum kita memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam tabung tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan. Tahap yang kedua yaitu kita harus membuka kaki penunjang dan kaitkan cincin-cincin yang terdapat pada bagian tengah dari rantai pada pengait yang terdapat pada penunjang, sehingga posisi dari tabung tersebut dalam keadaan miring. Tahap selanjutnya yaitu kita harus memasang corong besar di bagian mulut tabung untuk memasukkan campuran verisilikon halus, kaustik soda, serta air tawar. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian tahapan keempat, memasukkan ferrosilikon kasar ke dalam saringan. Tahapan kelima adalah menutup saringan tersebut. Untuk tahapan keenam ini, membuat adukan ferrosilikon halus dan menuangkan ke kaustik soda, kemudian diaduk rata. Nah, pengadukan ini gunanya agar semua bahan itu tercampur rata. Tahapan ketujuh adalah memasukkan adukan ferrosilikon dan kaustik soda ke dalam tabung. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan air tawar bersih sebanyak 13 liter yang telah disediakan tadi. Proses menghasilkan gas H2. Masukkan campuran ferrosilikon halus dan kaustik soda serta air ke dalam tabung. Lepaskan corong dan segera masukkan saringan serta pasanglah tutup tabung gas. Putarlah tutup tersebut dan posisi tutup harus benar-benar tegak, segaris dengan tabung dan rapat. Hal ini penting untuk keamanan dan mencegah rusaknya penyumbat plastik. Selanjutnya, kuatkan sekrup dengan kunci. Kemudian, tegakkan tabung dari kereta dan goyang-goyangkanlah tabung sebentar. Kemudian, buka keran hingga keluar gas sedikit. Gas yang bercampur uap air. Kemudian sesudah 10 detik, tutuplah kembali keran. Reaksi mulai sedikit demi sedikit dan bagian bawah tabung mulai panas. Sesudah beberapa saat, dalam hitungan detik, tekanan mulai naik, mula-mula pelan kemudian cepat. Apabila mencapai 50 atm, kendorkan sekrup dan bila tekanan mencapai 80 hingga 100 atm, sekrup dikencangkan kembali. Selanjutnya, tabung digoyangkan lagi untuk beberapa detik, sehingga ferrosilikon yang menempel pada bagian atas dari tabung saringan dapat lepas dan beraksi. Setelah mengetahui bagaimana cara pembuatannya, kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Tekanan mencapai maksimum 130 sampai 140 kgs cm persegi sesudah seperempat jam. Sesudah waktu tersebut, reaksi telah selesai dan gas dapat dipergunakan. Untuk dapat menggunakan gas tersebut dengan baik, tunggulah hingga tabung gas tersebut benar-benar menjadi dingin terlebih dahulu. Kalau tidak, gas akan tercampur uap air. Apabila alat sudah dingin, tekanan jatuh hingga kira-kira 100 kgs cm persegi. Diperlukan waktu sekitar 3 jam. Terima kasih.